Mengapa seorang pengacara masih membela orang yang bersalah? Nah, mari kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi pengacara menurut saya adalah profesi yang banyak dibenci sekaligus dirindukan oleh para pencari keadilan. Kedudukannya sebagai pihak yang membela terdakwa atau tersangka misalnya tentu akan dianggap kontra dengan pihak korban atau keluarga korban. Dan ini membuat pengacara secara a priori akan dianggap sebagai pihak yang membela orang yang bersalah. Kemudian pengacara yang membela terdakwa dalam tindak pidana korupsi juga akan dianggap sebagai pembela koruptor. Nah, tentu ini adalah label yang negatif untuk seorang pengacara atau profesi pengacara itu sendiri. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan profesi pengacara yang sering dilabeli sebagai profesi pembela orang yang bersalah, pembela koruptor, dan label negatif lainnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya mengajak sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa menekan tanda lonceng agar kedepannya sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari kami atau pemberitahuan dari kami setiap kami mengupdate atau menambahkan video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa apabila sahabat menganggap konten yang kami hadirkan di channel ini bisa memberi manfaat kepada orang lain, silahkan men-share atau membagikannya kepada orang lain. Oke, baik. Pertama-tama terkait dengan pembahasan kita kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu prinsip atau asas yang paling dasar dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, yaitu asas presumption of innocence atau sering juga diistilahkan dengan asas praduga tak bersalah. Nah, maksud dari asas ini adalah bahwa setiap orang, entah itu tersangka atau terdakwa, harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, prinsip atau asas ini juga ditegaskan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi secara hukum keliru kalau seorang terdakwa atau tersangka yang masih dalam proses pemeriksaan atau persidangan oleh publik kemudian dicap sebagai orang yang bersalah, sehingga pengacara yang membela tentu saja juga tidak bisa dianggap sedang membela orang atau pihak yang bersalah. Kemudian apabila terdakwa atau tersangka yang dibela oleh seorang pengacara faktanya memang orang yang salah atau nyata-nyata telah melakukan tindak pidana tertentu, tidak berarti terdakwa atau tersangka tersebut kehilangan hak hukumnya. Dan kita tahu terdakwa atau tersangka termasuk yang nyata-nyata bersalah tentu masih memiliki hak hukum yang masih harus yang tentu harus diperjuangkan. Dan di antara hak hukum tersebut antara lain, yang pertama, mendapatkan penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya atau hal yang didakwakan kepadanya, sehingga dari penjelasan tersebut dia bisa mempersiapkan pembelaan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, memberikan keterangan secara bebas kepada polisi dan hakim di persidangan. Nah, tersangka atau terdakwa juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan berhak memilih sendiri pengacara atau penasihat hukum yang akan mendampinginya. Terdakwa atau tersangka juga berhak meminta ganti rugi atau rehabilitasi dalam hal adanya kekeliruan terhadap perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya, termasuk salah tangkap. Kemudian yang kelima, berhak untuk tidak diberi kewajiban pembuktian kecuali dalam tindak pidana tertentu yang diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Nah, sahabat, disinilah peran seorang pengacara yang mendampingi klien, yakni untuk memastikan agar hak-hak hukum terdakwa atau tersangka tidak dilanggar atau dipenuhi. Apalagi terdakwa atau tersangka tersebut akan berhadapan dengan kekuatan yang besar, yakni negara, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh polisi dan jaksa. Sehingga tentu ada ketidakseimbangan. Oleh karena itu terdakwa atau tersangka perlu
atau seharusnya didampingi oleh seorang pengacara yang mengerti hukum, sehingga hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada pertimbangan hukum yang berimbang, tidak semata dari sudut pandang polisi dan jaksa saja. Jadi sahabat, sekali lagi, tugas utama pengacara dalam mendampingi klien adalah untuk memastikan seluruh hak-hak hukum terdakwa atau tersangka tetap terpenuhi dan tidak dilanggar, bukan membela kesalahan terdakwa. Dan meskipun terdakwa nyata-nyata bersalah, tidak berarti dia juga kehilangan hak hukumnya dan tetap berhak untuk dibela. Nah, sebagai kesimpulan, kesalahan dan hak hukum itu harus dipisah dan dibedakan. Nah, perbuatan salah sampai kapanpun tetap salah dan tidak dapat dibenarkan. Dan hak hukum sampai kapanpun tetap harus diberikan dan diperjuangkan. Dan sahabat, pengacaralah yang menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hak hukum tersangka dan terdakwa. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap nantikan video-video kami selanjutnya.